Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan kembali sebuah cerita pendakian mistis ke Gunung Lawu yang dilakukan oleh Rama dan ke-12 temannya. Sebuah cerita pendakian yang diberi judul Pendaki Terlarang di Gunung Lawu. Ini maksudnya mengarah ke satu pendaki yang dilarang mendaki ke Lawu gara-gara dia berasal dari Cepu kali ya. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sesampainya memasuki hutan, Petro segera mempercepat laju kendaraannya, disusul dengan kendaraan di belakang. Meski kabut menyelimuti hingga jarak pandang mereka tidak begitu jelas melihat jalan, namun tidak membuat mereka khawatir karena mereka sudah hafal betul dengan jalanan hutan Ngawi yang terkenal mistis. Angin menerpa mereka perlahan, membuat Petro merasakan kantuk. Irul yang dibonceng Petro menjadi khawatir akan keselamatan mereka. Petro yang mengantuk itu ditepuk pundaknya oleh Irul agar ke tepi dulu untuk bergantian menyetir motornya. Petro yang tersadar dari kantuknya mencoba membuka matanya lebar-lebar. "Tro, kalau ngantuk gantian aja daripada celaka," ujar Irul. "Kamu tenang aja Her, masih aman," jawab Petro yang mulai memperlambat laju kendaraannya. "Aman dari mana? Orang kamu ngantuk gitu. Jalannya juga ke kanan ke kiri. Bahaya tahu," Irul menjelaskan. Akhirnya Petro membelokkan kendaraannya. Lampu sen sudah dinyalakan ke kiri, menandakan akan berhenti di kiri jalan. Kendaraan yang di belakang Petro dan Irul mengikuti menyalakan lampu sen ke kiri jalan dan berhenti. Seto yang sedari tadi di belakang Petro menanyakan mengapa menghentikan kendaraan. Irul yang sudah turun duluan memberitahu Seto sebab menghentikan perjalanan. Dia menjelaskan pada Seto bahwa akan bergantian. Ketika akan berangkat lagi, sepeda motor Seto mesinnya mati. Irul yang sudah siap untuk jalan ditepuk pundaknya oleh Petro agar menghentikan kendaraannya. Irul dan 6 laki-laki itu menghampiri Seto dan Andiko yang penasaran dengan kendaraan Seto yang tidak menyala. "Tok, kenapa sepeda motornya?" tanya Husan yang berjalan cepat menghampiri Seto dan ke-7 temannya yang sedari tadi sudah bergerombol. "Ini sepeda motornya mati tiba-tiba," jawab Seto yang dari tadi sudah mencari letak kerusakan sepeda motornya. "Dik, coba kamu sorot lampu sentermu ke sini," perintah Seto kepada Andiko. Banyaknya pepohonan yang menjulang tinggi menutupi cahaya bulan sehingga membuat gelap gulita. Andiko mengikuti perintah Seto agar jelas penglihatan Seto saat mencari kerusakan yang ada pada sepeda motornya. Seto merogoh menggunakan tangan mencabut kabel busi. Setelah melepas kabel busi, kini Seto mengambil kunci busi dan mengambilnya. Saat Seto sibuk melepas busi, terlihat lampu kendaraan sangat terang, tanda akan ada kendaraan yang lewat. Refleks mereka berlari lebih ke tepi jalan melihat bis yang berjalan kencang hampir menabrak 9 pemuda itu. Terpaan angin dari kencangnya laju bis membuat tubuh mereka seakan terhempas. "Bis kurang ajar!" Petro berteriak sambil marah-marah. "Sabar Tro, sabar. Percuma marah-marah. Bisnya juga udah berlalu. Jauh, gak bisa dikejar," ucap Effendi yang berdiri di sebelah Petro menenangkan. "Habisnya kesel aku sama sopirnya. Udah tahu ada banyak orang di sini, malah mau ditabrak. Masih untung refleks kita cepet. Kalau enggak, bisa masuk berita kita," saut Petro yang masih kesal. Seto yang sedari tadi masih berusaha keras memperbaiki sepeda motornya, seolah tak peduli dengan yang terjadi tadi. Sedangkan Elang yang melihat Petro masih kesal dengan kejadian tadi, mengajaknya membeli kopi atau minuman hangat buat dirinya dan teman-temannya. Dia tidak tega melihat teman-temannya yang sudah mulai kedinginan karena kabut yang menyelimuti dirinya serta teman-temannya. "Mas Petro,
kita beli kopi yuk, nanti dibungkus, ajak Elang. Jangan aneh-aneh kamu, Lang. Mana ada di tengah hutan malam-malam gini ada warung, sahut Udin. Seingat aku ada, Mas. Sehabis belokan di depan itu ada warung kok, jawab Elang menjelaskan. Kuclok yang sedari tadi masih di dalam mobil karena ketiduran menggeliatkan tubuhnya. Sontak dia terkejut melihat teman-temannya bergerombol. Dilihatnya kiri dan kanan, banyak pohon menandakan masih di tengah hutan. Dilihat di kursi belakang, 3 cewek masih tertidur pulas. Melihat teman-temannya yang bergerombol, dia mulai menyusul. "Woi, ada apa bro? Kok berhenti dan gerombol begini?" tanya Kuclok yang sudah mendekati teman-temannya. "Ini sepeda motor Mas Seto rusak mesinnya, Mas. Sekarang sedang diperbaiki," jawab Elang sambil mendekati Kuclok. "Aduh, pengen buang hajat nih. Ada yang mau nganter nggak ya? Tuh, ke dalam hutan. Takut aku kalau sendirian," tanya Kuclok kepada teman-temannya. Badan gede, tinggi, masih aja takut," cetus Effendi sambil tertawa. "Hus, jaga bicaramu, Di. Ini di tengah hutan," sahut Rama mengingatkan. "Habisnya lucu sih, badan gede tinggi takut gituan," kata Effendi yang masih ketawa. "Bukannya takut gituan, Di. Cuman waspada aja. Kalau tiba-tiba ada perampok, terus bunuh aku gimana?" jawab Kuclok agak kesal. "Ini kan masih agak lama. Terus Elang kan katanya mau ke warung beli kopi, sedangkan Kuclok ingin buang hajat. Ya baiknya kalian berdua ke warung aja lah, terus kopinya nanti dibungkus ya." Seto yang dari tadi masih otak-atik mesin sepeda motornya ikut angkat bicara. "Tapi ini di tengah hutan tok," sahut Udin. "Udah, percayakan nama Elang. Lagian dia kan sering antar jemput sayuran sama ayahnya melewati jalan ini," jelas Seto. "Ya udah, kamu pakai motorku aja, Lang. Ini kuncinya." Udin menyodorkan kunci kepada Elang. Tanpa menunggu lama, Kuclok yang sudah tidak tahan ingin buang hajat langsung mengambil kunci Udin dan beranjak menaiki motor disusul oleh Elang. Mereka berdua langsung menancap gas motornya sampai sudah tidak terlihat. Tidak lama kemudian, Kuclok dan Elang telah sampai di warung pinggir jalan sebelah kiri. Warung itu terlihat sepi tanpa ada yang membeli. Mungkin karena sudah pukul setengah 12 malam, menjadikan warung itu sepi pembeli. Kuclok yang sudah tidak tahan karena ingin buang hajat langsung masuk ke warung yang terlihat redup dengan penerangan lampu berwarna kuning. Di dalam warung terdapat seorang kakek-kakek yang sedang duduk sambil memegangi rokok tingwe yang sudah ia bakar dan hisap. Kuclok yang sudah tidak betah menahan itu tergopoh-gopoh langsung menanyakan apakah ada toilet atau tidak. Kakek itu menganggukkan kepalanya tanpa bersuara sama sekali. Diantarkanlah Kuclok ke belakang warung dan menunjukkan telunjuknya ke arah toilet. Kuclok yang melihat toilet bagaikan melihat gundukan emas di depannya. Dia berlari menuju toilet itu dan menyelesaikan hajat yang sudah ada di ujung. Satu sisi, Elang yang dari tadi sudah di depan warung menunggu penjualnya kembali setelah mengantar Kuclok. Kakek yang tadi mengantar Kuclok ke toilet kini pun telah di depan Elang dan menawarkan dagangannya. "Mau beli apa, Le?" tanya kakek itu. "Beli kopi 10, Mbah, dibungkus aja," jawab Elang. Mendengar Elang pesan kopi, kakek-kakek itu pergi ke belakang untuk membuat kopi, karena tempat membuat kopi ada di belakang. Sedangkan Elang duduk sambil merogoh kantongnya mencari HP untuk memberi kabar teman-temannya yang masih di tengah hutan memperbaiki sepeda motor Seto bahwa dia sudah mendapatkan warung. Namun ketika merogoh tangan ke saku, dia baru ingat hanya membawa uang 50.000 untuk beli kopi, sedangkan HP-nya tertinggal di tas kecil yang ditaruh di atas motor Effendi. Dia menghela nafasnya kesal karena kelupaan membawa HP. Dalam diamnya, ia mengira Kuclok membawa HP dan akan mengabari teman-temannya menggunakan HP Kuclok. Saat Elang melamun menunggu Kuclok dan kakek penjual kopi, ia dikagetkan oleh kakek penjual kopi yang sudah di depannya. "Le, titip warung sebentar yo, Mbah beli gula sebentar," kata kakek penjual kopi kepada Elang. "Oh, nje Mbah," jawab Elang sambil manggut-manggut
tanpa ada rasa curiga. Sedangkan di sana hanya ada warung itu saja dan kota masih sangat jauh dari tempat itu. Di toilet, Kuclok yang selesai membuang hajat kini membuka pintunya. Pintu itu sulit dibuka, seolah dikunci dari depan. Kuclok yang kesusahan membuka pintu toilet menggedor-gedor pintu toilet sangat keras. Ketika menggedor pintu, hidungnya mencium bau melati yang menyengat, membuat Kuclok semakin panik. Tidak hanya itu, seketika lampu toilet mati. Perlahan bau melati itu sudah tidak begitu menyengat, namun Kuclok masih dalam kepanikan. "Mbah, tolong bukain pintu, Mbah!" Kuclok minta tolong berkali-kali dan berteriak sambil menggedor pintu. Namun yang dilakukan Kuclok hasilnya nihil. Tidak ada yang membantunya dan tidak ada yang mendengar. Elang yang duduk di warung tidak mendengar apapun, padahal jarak toilet dengan tempat elang hanya tertutup korden pembatas antara warung dengan dapur dan toilet. Lampu toilet seketika menyala kembali. Bulu kuduk Kuclok berdiri membuatnya semakin takut dengan situasi tersebut. Ia mencoba untuk mendobrak pintu. Namun saat akan didobrak, pintu bisa dibuka Kuclok. Mata Kuclok terbelalak melihat ada wanita cantik di depannya. Kedua matanya dikucek-kucek, seolah ia tidak percaya dengan apa yang dilihat. Wanita itu hanya tersenyum melihat Kuclok. Senyumannya sangat manis, membuat Kuclok terkesima melihatnya dan mendekatkan tubuhnya kepada wanita itu berjarak setengah meter. Sementara itu di tempat lain, 8 lelaki itu berucap syukur setelah melihat sepeda motor Seto kembali menyala. Raut wajah yang tadinya gusar kini berubah menjadi bahagia kala deru mesin Seto menyala. Namun tidak bagi Rama yang sedari tadi masih risau. Ia memikirkan kedua temannya yang dari tadi belum juga kembali, membuat Rama semakin cemas. Sebentar, Kuclok sama Elang kok belum balik ya? Ini udah 30 menit setelah mereka pergi, sampai sekarang belum balik, ucap Udin yang membuyarkan kebahagiaan temannya yang berhasil memperbaiki sepeda motor Seto. "Iya ya, bener kamu Din. Kuclok sama Elang belum balik. Masa iya? Beli kopi kok lama banget?" Tukas Irul juga penasaran. "Daripada kita berpikiran yang enggak-enggak, lebih baik kita susul aja yuk. Tapi kalian juga perhatikan kanan jalan. Takutnya waktu kita nyusul mereka, ternyata papasan sama mereka," sahut Rama memberi saran. Setelah sepakat, mereka langsung menyusul Kuclok dan Elang yang sedari tadi belum kembali. Kini Seto dan Andiko di urutan paling depan karena takut kalau sepeda motornya mogok lagi. Dengan begitu, ketika sepeda motor Seto mogok lagi, teman-teman yang lain bisa saling bantu dan tidak akan tertinggal rombongan. Di urutan kedua, ada Petro dan Irul. Petro yang sudah tidak mengantuk menawarkan diri untuk menyetir lagi. Irul melihat Petro yang terlihat sudah segera pun menyetujui. Di urutan ketiga disusul Effendi dan juga Rama. Sedangkan Udin ikut bersama mobil Husen yang di dalamnya ada Puspita, Purwanti dan juga Monika. Gelapnya malam tidak membuat mereka ketakutan berjalan di tengah hutan. Kabut tebal yang dari tadi menyelimuti mereka kini mulai menipis. "Dik, dari tadi kok nggak ada warung ya? 500 meter lagi kan kita udah sampai kota," tanya Seto sambil tolah-toleh ke kanan dan ke kiri mencari warung. "Kita fokus aja nyarinya. Mungkin mereka nyari kopi di kota. Nggak mungkin juga kan di tengah hutan ada warung," jawab Andiko. Tidak lama mencari, Kuclok dan Elang yang masih belum ditemukan, mereka sudah memasuki perkotaan. Jalanan sudah sepi, hanya ada 1 atau 2 saja yang menyalip atau bersimpangan dengan mereka. Rama yang sedari tadi hanya diam, tidak ada percakapan antara dia dan Effendi. Dengan begitu, Effendi yang fokus menyetir mengira Rama sedang mengantuk, lalu menepuk kaki Rama agar tidak ketiduran ketika perjalanan. "Bah, jangan tidur, masih di jalan ini." Effendi mencoba membuat fokus Rama. Maaf, ngelamun tadi aku. Kita cari masjid ya, ada yang gak beres ini," jawab Rama yang semakin risau. Sementara itu di warung, Elang yang masih duduk menunggu kakek itu kembali dan menunggu Kuclok yang buang hajat. Suara jangkrik menemani Elang yang duduk itu membuat takut akan kesendiriannya.
Angin berhembus pelan membawa bau anyir dan busuk menembus indera penciumannya. Ia semakin takut, keringat dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Ini Mas Kucluk lama banget, mana sepi lagi nih warung. Terus ini bau busuk dari mana ya? Masa ada bangkai tikus? Jorok banget yang punya warung. Gerutu Elang yang diam menyembunyikan ketakutannya. Sedangkan Kucluk yang sudah mendekati wanita cantik memegang kedua tangan wanita itu. Tangannya terasa dingin, mukanya pucat. Namun wanita itu terus tersenyum kepada Kucluk. "Loh Indah, ngapain kamu kesini? Terus kamu dari mana? Kesini sama siapa?" tanya Kucluk. Ya, Indah adalah nama dari kekasih Kucluk. Saat mau berangkat ke Gunung Lawu, Kucluk lupa kalau dia belum bilang kepada Indah sang kekasih. Indah adalah anak dari tukang sayur. Ayahnya selalu beli sayuran dari Ngawi dan dijual di Cepu. "Saya dikasih tahu temanku kalau kamu naik gunung. Aku kesini sama ayahku yang mau beli sayur, makanya aku nyusul. Terus ayah minta mau beli kopi. Aku kesini untuk buang air," jawab wanita itu. "Ya udah, kalau gitu kamu masuk aja. Aku nyusul Elang dan ayah kamu ya di depan," kata Kucluk. "Temani aku Mas, aku takut," ujar wanita itu membalas dengan nada datar. "Aku tunggu kamu di depan aja ya." "Nggak mau Mas, aku pengennya kamu ikut nemenin di dalam." "Ya udah Yondah." Kucluk yang ragu akan tingkah laku kekasihnya itu kini berjalan pelan mengikuti perkataan dari Indah. Sedangkan Elang yang ketakutan memberanikan diri untuk menyusul Kucluk. Elang berlari masuk dan melihat Kucluk yang berdiri berjalan sangat pelan hampir memasuki toilet lagi. Elang tidak melihat siapapun kecuali Kucluk di depan toilet. Kemudian dia pun menepuk pundak Kucluk sehingga memberhentikan langkahnya. "Mas, lama banget, takut aku sendirian," ucap Elang ketakutan. Melihat Kucluk tidak menjawab sama sekali, lekas Elang berdiri di depan Kucluk. Wajah Kucluk hanya terpaku menghadap ke toilet. Elang yang merasa khawatir dengan keadaan Kucluk diam saja, lalu menggoyangkan badannya agar tersadar dari lamunannya. Tiba-tiba Elang mendengar suara wanita cekikikan. Dia lalu mencari sumber suara tawa yang menyakitkan telinganya. Matanya tertuju di pojok dapur dan dilihatnya sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih. Wajahnya hancur berlumuran darah, pipinya banyak belatung, tangannya terangkat dengan kuku hitam yang panjang, seolah akan mencekik kedua orang itu. Wanita itu mengeluarkan bau busuk membuat Elang berdiri kaku dan mulutnya tak bisa berteriak. Dia ingin berteriak, namun mulutnya bungkam membuat dirinya semakin ketakutan, hingga keringat dingin mengucur deras. Lain halnya dengan Rama dan teman-temannya yang sudah sampai di masjid pinggir jalan yang masih kebingungan mencari Kucluk dan Elang. "Baram, coba kamu terawang di mana mereka berada. Siapa tahu kan kamu bisa melihatnya dan bisa kita temukan," pinta Andiko kepada Rama. "Aku nggak tahu mereka di mana. Mata batinku tertutup. Hanya perasaanku bilang kalau mereka masih di hutan, tepatnya di Watu Jago," jawab Rama sambil bersikir dalam hatinya. "Menurutku kita balik aja ke Watu Jago supaya cepat ketemu mereka," sahut Seto. Mereka setuju dengan saran Seto, lalu berdiri menuju kendaraannya masing-masing. Saat mereka akan beranjak ke kendaraan, muncul seorang kakek bersorban putih dengan janggut putih dan rambut putih, ditutupi oleh peci putih. Kakek itu membawa tongkat di tangan kanannya, sedangkan tangan kiri memegang tasbih, berjalan menemui mereka. Saat sudah mendekat, mereka menghentikan langkahnya. "Kalian mau kemana?" tanya kakek itu. "Kami mau ke Watu Jago, kek." "Jangan ke sana. Ini sudah tengah malam, akan berbahaya bagi kalian," kakek itu memberi saran. "Tapi teman kami ketinggalan di sana, kek. Kami harus segera menemukannya," sahut Petro. "Kalian tunggu di sini saja. Pasti mereka akan menyusul ke sini. Ikut saya ke serambi masjid sambil menunggu temanmu menyusul ke sini," ajak sang kakek yang kemungkinan dia adalah kiai di masjid tersebut. Mendengar ucapan kiai itu, mereka saling tatap dan mengikuti langkahnya.
Kiai itu menyuruh mereka untuk duduk, sedangkan dia juga duduk menghadapkan badannya ke arah kiblat. Sementara itu, Elang dan Kucluk masih di dalam warung itu, masih berdiam diri. Wanita itu mulai mendekati mereka berdua dan hendak mencelakai Elang yang sedari tadi dia memegangi Kucluk. Ketika wanita itu sudah semakin dekat dan akan menceki Elang, muncul siluet putih menyambar wanita itu. Wanita itu mengerang kesakitan. Dalam sekejap menghilang, berubah menjadi asap hitam pekat. Elang yang sudah bisa bergerak mengajak Kucluk untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Namun lagi-lagi, Kucluk hanya diam dengan tatapan kosong. Tidak menunggu lama, Elang menarik tangan Kucluk membawa keluar dari warung. Dinaikkannya ke sepeda motor dan segera menyetir sambil memegangi Kucluk meninggalkan warung tersebut. Kiai yang sedari tadi duduk menghadap kiblat dan berzikir, kini memutar badannya menghadap ke 11 pemuda itu. Teman kalian sudah selamat. Sebentar lagi mereka akan menyusul ke sini, kata Kiai sambil tersenyum. Sebenarnya apa yang terjadi sama teman kami, Kiai? Tanya Udin penasaran. Mereka telah masuk ke alam gaib ketika di hutan tadi. Atas bantuan Allah, mereka berhasil diselamatkan. Tadi mereka masuk ke sebuah warung yang ada di dalam hutan, tukas sang Kiai. Warung gaib, sontak mereka terkejut bersamaan. Dulu beberapa tahun yang lalu, memang di sana ada sebuah warung yang ditinggali oleh seorang kakek dan cucu perempuannya. Sore itu warungnya sepi. Hanya ada sopir truk tronton yang sedang istirahat. Saat itu pula hujan lebat mengguyur tempat itu, membuat sopir truk memilih untuk berteduh di warung tersebut. Tidak lama kemudian, truk tronton yang diparkir berjalan mundur tanpa sopir hingga menabrak warung, membuat semuanya hancur. Karena lama tidak ada yang menolong ketiga orang itu, mereka pun meninggal di tempat. Setelah kejadian itu, banyak kendaraan yang kecelakaan dengan tidak wajar. Banyak juga yang meninggal di tempat. Maka dari itu, jika melewati tempat itu, disarankan untuk uluk salam atau membunyikan klakson agar tidak diganggu makhluk yang ada di sana. Ucap Kiai menceritakan kronologi adanya warung gaib. Sekarang salah satu dari kalian tunggulah di pinggir jalan, karena temanmu sedang menuju ke arah sini, ucap sang Kiai lagi. Effendi dan Petro bergegas menuju pinggir jalan menunggu kedatangan kedua temannya. Sementara itu Elang melajukan kendaraannya sambil memegangi tubuh Kucluk meskipun berat. Ia mencoba untuk fokus dan secepatnya keluar dari hutan. Entah apa yang ada di pikiran Elang, sehingga dia memilih untuk segera menuju ke kota, bukan kembali kepada temannya yang menurut dia masih ada di dalam hutan. Dia hanya khawatir jika diganggu oleh kuntilanak tadi yang dijumpainya. Tidak lama ia pun sudah keluar dari hutan. Lampu-lampu pinggir jalan menghiasi indahnya kota. Meski toko atau warung sepanjang jalan sudah tutup karena sudah tengah malam. Kucluk masih belum sadar dengan tatapan kosongnya. Sesampainya di perempatan, lampu lalu lintas berwarna merah. Elang menghentikan kendaraannya sejenak, mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Saat berhenti, ia melihat ada dua orang di depan masjid. Yang satu berdiri sambil merokok dan satunya lagi duduk jongkok sambil merokok juga. Dilihatnya dengan jeli kedua orang itu, meski jaraknya jauh. Elang sangat hafal sekali dengan bentuk tubuh kedua orang itu. Ya, dia adalah Effendi dan Petro yang sedari tadi menunggunya. Lampu lalu lintas berganti menyala warna hijau. Ia tancapkan kembali kendaraan untuk segera menemui kedua temannya. Suara klakson sepeda motor Udin yang dibawa Elang terdengar membuat Effendi dan Petro terkejut karena suaranya. Setelah mendekati mereka, ternyata itu adalah Elang dan Kucluk. Tro, bantu aku bawa Kucluk ke masjid. Dia kena sirep, cepat sadarkan dia, ucap Elang masih dalam kepanikannya. Tanpa menunggu lama,
Effendi dan Petruk membopong Kuclok ke dalam masjid, sedangkan Elang memarkirkan kendaraannya dan segera berkumpul bersama temannya. Kiai dan 9 pemuda di masjid itu langsung beranjak mendekati Effendi dan juga Petruk yang membopong Kuclok. Tanpa disuruh, Kiai itu langsung mengusap tangannya ke muka Kuclok. "Nak, ada air minum?" tanya sang Kiai. "Ada Kiai, saya ambil sebentar," jawab Purwanti. Dia berlari menuju depek yang ada air botol minumnya. Diambilnya botol itu dan menyerahkannya kepada Kiai. Tutup botol dibuka oleh Kiai dan didoakan. Setelah itu dituangkan ke tangan Kiai dan diusapkan lagi ke muka Kuclok. Seketika itu Kuclok tersadar. Kepalanya merasa pusing dan kebingungan karena tiba-tiba ia udah ada di tempat itu. "Bawa dia ke serambi masjid. Berikan minum dengan air yang sudah saya berikan doa tadi," ucap Kiai. Mereka duduk di serambi masjid, menanyakan perihal apa yang terjadi kepada Elang dan Kuclok. Elang pun menceritakan kejadian yang menimpa mereka berdua dari awal sampai bertemu mereka di masjid. Kuclok yang baru sadar itu hanya bisa memegangi kepala sambil merebahkan diri. Yang lain mendengarkan cerita Elang hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Maaf Kiai, tadi Kuclok kenapa ya bisa kayak gitu?" tanya Rama. "Itu karena dia terkena sirap dari makhluk gaib di hutan. Lalu sukmanya hampir dibawa. Untung saja Nak Elang segera membawanya ke sini. Kalau tidak, sukmanya entah bisa kembali atau tidak. Pasti bakal merepotkan," ujar Kiai. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Kiai yang sudah menolong temannya. Kuclok sudah terlihat sehat setelah istirahat cukup lama. Mereka berpamitan kepada Kiai untuk melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Gunung Lawu. Mereka berjalan beriringan, yang paling belakang tetaplah mobil milik Husen, sedangkan Kuclok disuruh teman-temannya untuk ikut di mobil agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Perlahan rombongan mereka menjauhi masjid meninggalkan Kiai. Saat Kiai akan membalikkan badan menuju masjid, mobil yang dikendarai Husen terdapat sosok kuntilanak terbang di atas mobilnya. Husen yang fokus mengendarai mobil tiba-tiba pundaknya terasa pegal. Dipijitnya perlahan sambil mengemudikan mobilnya. Rasa pegalnya tidak kunjung hilang. Puspita yang duduk di belakang Husen melihat Husen memijit pundaknya sendiri, menjadi kasihan dan menawarkan diri untuk memijitnya. Sambil mengendarai mobil, Puspita perlahan memijat pundak Husen dengan penuh kelembutan. Mereka beradu pandang melalui kaca mobil bagian tengah. Tanpa disadari, Purwanti dan Kuclok memandangi mereka berdua, sedangkan Monika sudah tertidur sedari awal masuk mobil. Purwanti menepuk kedua tangan seolah ada banyak nyamuk. "Nyamuknya kok banyak banget ya?" kata Purwanti sambil memutar-mutar kepalanya mencari nyamuk dan menepuk kedua tangannya. "Iya nih Pur, mana besar-besar lagi," sahut Kuclok menyampaikan gerakan dari Purwanti. Husen dan Puspita salah tingkah mendengar percakapan dari Purwanti dan Kuclok, membuat mereka tersipu malu dan membuang pandangannya masing-masing. Meski begitu, tangan Puspita masih memijat Husen agar tidak kelelahan. "Fokus Sen, kita di jalan," ucap Kuclok pada Husen yang kembali fokus mengemudi. "Emang ya, kalau udah mesra-mesraan gitu, dunia punya mereka berdua, yang lain ngontrak," sahut Purwanti. Mereka pun yang di dalam mobil tertawa terbahak-bahak, sedangkan Monika masih tertidur dalam lelap. Saat mereka tertawa, ada suara benturan keras di atas mobil yang membuat mereka terkejut dan menghentikan tawanya. Husen tetap fokus meskipun ia juga mendengarnya. Ia berpikir positif karena mengira hanya batang pohon yang jatuh. "Ada apa Mbak? Kok ada suara keras?" tanya Monika seketika terbangun mendengar suara keras. "Gak ada apa-apa, paling ranting pohon yang jatuh. Kan tadi habis hujan, jadi udah biasa kayak gini," jawab Husen. Seketika itu suasana menjadi hening. "Sen, tadi siang mobilmu gak jadi dicuci ya? Kok masih bau bangkai?" tanya Kuclok. "Udah tak cuci dan kasih pewangi. Emang sih, tadi pagi bapakku beli ayam di pasar. Jadinya ya siang tadi langsung aku cuci,"
jawab Husain membela diri. Emang baunya gimana mas? Tanya Monica yang tidak mencium bau apapun. Aku juga gak cium apapun, sahut Purwanti. Baunya busuk banget, kayak bangkai yang udah lama, jawab Kuclok sambil menutup hidungnya. Aneh kamu Celok, di sini kita nggak ada yang mencium bau apapun, timpal Husain. Nggak tahu, baunya busuk banget, pengen muntah aku, jawab Kuclok. Kuclok pun memuntahkan semua yang ada dalam perutnya karena mencium bau yang begitu menyengat. Melihat Kuclok muntah-muntah tak karuan, ia langsung menyalakan lampu sen ke kiri dan membunyikan klakson agar teman di depannya ikut berhenti. Rama mendengar klakson mobil Husain menyuruh Effendi untuk berhenti. Dia pun ikut mengklakson Irul yang di depannya, dan dia pun ikut berhenti. Petro langsung menghampiri Irul, menanyakan mengapa menghentikan perjalanan. Husain pun menceritakan kejadian tersebut dari awal hingga akhir. Kuclok keluar dari dalam mobil masih merasa mual. Di saat itu pula, Rama menghampiri Kuclok dan mengoleskan minyak angin ke lehernya. Lalu Kuclok meminta minyak angin kepada Rama untuk mengoles perutnya sendiri. Lebih baik Kuclok dibonceng naik motor. Yang ingin ganti siapapun gak masalah, ucap Rama. Iya, gitu juga gak masalah, saut Husain yang mengerti maksud Rama. Rama melihat sosok kuntilanak sedang duduk di ranting pohon sambil kakinya diayun-ayunkan. Tangannya memegang ranting pohon, wajahnya seram penuh nanah dan darah. Namun walau begitu, Rama tidak menghiraukannya sama sekali. Sedangkan yang lain tidak melihat apapun kecuali teman-teman dan hanya kesunyian malam tanpa bintang dan bulan. 10 menit lamanya mereka berunding dan menemukan kesepakatan untuk elang yang bergantian dengan Kuclok. Setelah semua di posisi masing-masing, terdapat paling depan ada Petro dengan Kuclok. Di belakangnya ada Seto dengan Rama. Di belakangnya ada Udin dan Andiko. Di belakangnya lagi ada Effendi dan Irul. Sedangkan yang berada di mobil ada Husain yang mengemudi, di sampingnya ada Elang sebagai pengganti, sedangkan di kursi belakangnya terdapat trio cewek yaitu Monica, Puspita dan juga Purwanti. Mereka melajukan kendaraannya kembali, melanjutkan perjalanan yang tertunda. Gelapnya malam tidak menyurutkan perjalanan mereka untuk terus melaju demi pendakian ke Lawu. Angin juga tidak kalah untuk berhembus menghantam tubuh mereka. Semakin kencang angin berhembus, tetesan air dari langit mulai berjatuhan satu persatu. Sepersekian detik kemudian, hujan lebat mengguyur mereka beserta angin yang tak kalah kencang. Tidak lama setelah memakai jas hujan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan saat memasuki perbukitan, Rama merasakan ada yang janggal dengan perjalanan kali ini. Jalan yang berkelak-kelok dan naik turun itu membuat mereka berhati-hati dalam mengemudi. Mereka pun kini telah memasuki hutan. Hujan pun sudah reda dari tadi setelah melewati bukit. Namun angin yang bertiup kencang masih menemani perjalanan mereka menuju base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Badan mereka sudah sangat menggigil. Mereka yang mengendarai sepeda motor enggan untuk melepaskan jas hujan. Seperempat jalan menyusuri hutan, Rama mencium bau busuk dan anyir. Seketika bulu kuduk dia berdiri dengan sendirinya. Tok, aku kok merinding ya masuk ke sini, tutur Rama yang dibonceng oleh Seto. Perasaan kamu aja kali, orang aku biasa aja, jawab Seto tenang. Apa mungkin setelah tragedi tadi ya membuatku jadi trauma? Ya walaupun bukan aku yang diganggu secara langsung, kata Rama sambil melihat ke kanan dan ke kiri yang ada hanya kegelapan dan pohon besar serta semak menghiasi jalanan. Bisa jadi mbah, udahlah, gak usah berpikir yang aneh-aneh kamu. Sebentar lagi kan kita sampai, sahut Seto menenangkan. Namun di saat Rama sedang melihat ke kiri lalu berpindah menuju ke kanan, ia dikejutkan oleh sepotong kepala manusia. Kepala itu berambut pendek dengan wajah penuh darah, matanya melotot satu, sedangkan sebelah kanan tertutup. Kepala yang menyeramkan tadi menggelinding melewati rombongan Rama dari depan ke belakang. Astagfirullah, Tok, awas, ada kepala. Rama terkejut melihat itu. Kamu ini apa-apaan sih Ram? Orang gak ada apa-apa, tukas Seto yang tidak melihat apapun. Tadi aku lihat kepala manusia yang gelinding Tok, kata Rama mencoba menjelaskan. Kamu itu kecapean kali,
Sabar mbah, bentar lagi sampai. Pegangan aja, gak usah ngelamun. Rama pun memejamkan matanya dan berzikir agar tidak diganggu lagi. Tepat pukul 3 pagi mereka sampai di parkiran pendakian Gunung Lawu. Tempat parkirnya cukup luas karena mereka parkir di lahan warga yang berada dekat dengan base camp pendakian. Cuaca saat itu cerah, sehingga terlihat indahnya lampu pedesaan. Mereka pun tidak melupakan momen indah itu dengan berfotoria. Sesudah dirasa cukup, mereka melanjutkan berjalan kaki menuju base camp untuk mendaftarkan diri. Rombongannya berapa orang, Mas? Tanya penjaga base camp. Ada 13 orang dengan saya, Mas, jawab Kucluk. Sepertinya aku nggak asing sama Masnya. Kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu kesini juga ya? Tanya penjaga base camp. Hehe, iya Mas, dulu 4 orang, yang 3 dari Semarang, sementara aku dari Cepu, jawab Kucluk. Sebenarnya penjaga base camp khawatir saat Kucluk bilang kalau dia dari Cepu. Karena Kucluk waktu itu tidak terjadi apa-apa. Akhirnya penjaga itu pun memberikan izin pendakian. Tidak lama kemudian, dengan cepatnya kabut hitam turun dari gunung. Untung mereka akan mendaki pagi harinya sekitar jam 6 pagi. Dengan begitu mereka bisa beristirahat sejenak dan menunggu kabut hilang. Lalu, apakah memang Kucluk yang akan menyebabkan masalah pada pendakian kali ini karena dia berasal dari Cepu? Walaupun konon ceritanya bukan semua pendaki dari Cepu yang dilarang naik ke Lawu, melainkan hanya keturunan dari Adipati Cepu dan pasukannya. Sampai di sini dulu ya episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Rama dan teman-temannya ke Gunung Lawu pada episode selanjutnya. Ini dari kemarin kayaknya dapat gangguan terus, padahal mereka belum mulai pendakian nih. Apakah ketika pendakian gangguannya akan lebih intens dan ekstrim? Kita akan saksikan atau dengarkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk support kalian. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya tentunya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.